Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enira Rosalia dengan NIM 1062100053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang sejarah hukum pidana dan apa saja unsur-unsur dalam tindakan pidana. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana, jika kita lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sebelumnya adalah Wetboek van Strafrecht dan atau bisa disingkat WVS. Kemudian setelah di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, istilah KUHP ini muncul dari mulai berlaku yang termasuk sebagai hukum pidana material. Sejarah masuknya Belanda di Nusantara. Nusantara pada masa saat itu masih mengenal hukum adat dan masing-masing daerah adatnya itu berlainan. Jadi, isi hukum adat yang berlainan menurut daerahnya masing-masing dalam bidang kepidanaan dipakai hukum pidana adat atau yang disebut dengan hukum pidana tertulis, yaitu berlakunya dalam isi, tempat, dan golongan yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang pertama, zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat dualisme perundang-undangan atau yang termasuk dalam hukum pidananya. Yang pertama, bagi bangsa Eropa yang dipersamakan mempergunakan Wetboek van Strafrecht for the European. Yang kedua, bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempergunakan itu tersebut. Yang ketiga, pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1915 dengan istilah Raja Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlakunya yaitu pada tanggal 1 Januari 1918, sekaligus menghapus dualisme hukum pidana tersebut. Yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Pada zaman Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, WVS tetap mempergunakan pada saat Jepang masuk ke Indonesia. Hanya dalam bagian tertentu, Jepang mengeluarkan ketentuan pidana atau maklumat yang memuat ketentuan pidana. Yang ketiga, ada zaman kemerdekaan. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, aturan peralihan yang berisikan segala badan dan peraturan yang masih langsung berlaku sebelum diadakan yang menurut Undang-Undang 1945 ini. Jadi ketentuan pidana yang masih berlaku sepanjang dan belum diganti pada saat ini yaitu dengan memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ditetapkan bahwa hukum pidana itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1946 berlaku bagi Sumatera. Yang ketiga, dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana dalam mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan menjatuhkan pidana, tetapi di samping hal tersebut juga menggunakan tindakan-tindakan sehingga di samping itu pidana pula ada tindakan, karena tindakan ini juga merupakan sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan dari mereka. Berdasarkan sistem yang ada di dalam KUHP, tidak ada ditemukan kesulitan karena telah diatur dengan jelas. Contohnya, apa yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana. Baiklah, lanjut. Dalam pasal 10 KUHP terdapat dua jenis pidana. Yang pertama yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
Baik, kita masuk pembahasan yang kedua. Unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur sengaja dan unsur tidak sengaja. Yang pertama yaitu kesalahan. Dolus atau sengaja dan culpa ataupun lalai dalam hukuman tindak pidana masuk dalam pembahasan mengenai kesalahan. Salah satunya fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan jika tidak ada kesalahan dalam dirinya. Unsur-unsur kesalahan yaitu yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat itu haruslah normal. Yang kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf. Selanjutnya ada kesengajaan atau yang disebut dengan dolus. Kesengajaan yaitu menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai untuk menghendaki atau menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja haruslah dia menghendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya seperti apa. Ada 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dan yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Baik, yang terakhir ada lalai atau culpa. Lalai bisa diartikan sebagai situasi di mana seseorang yang harusnya melakukan tindakan pengganti namun tidak melakukannya, atau seharusnya melakukan perdugaan namun tidak melakukan. Perhatian akibat yang timbul dalam kelalaian yang disadari oleh pelaku dapat membahayakan suatu yang memperkirakan kemungkinan akibat timbulnya dari perbuatan tersebut. Delik kealpaan dirumuskan dengan menggunakan kata-kata karena kealpaannya dalam hukum pidana. Kealpaan dan kelalaian dapat dipidana hanyalah culpa lata, yaitu culpa dengan derajat kurangnya kehati-hatian terhadap seseorang yang mempunyai masalah sangat besar. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.